Sasake bulan titelnya banyak sekali. Aku tak sebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah panjenengan bisa bermajelis lagi di rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca Quran tadi sudah, dengan mempelajari isinya. Nabi SAW mengatakan orang-orang yang mau melakukan itu illa nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan hidup. Duit dia tenang, orang duit dia tenang gitu kan. Nah, gitu. Karena ada orang yang didik dia ora tenang, ora duit saya ora tenang gitu. Kemudian wasiat umur rahmah, dan diberikan rahmat, sebuah kondisi di mana dia selalu dalam kondisi baik. Kalau dapat kebaikan dia bersyukur, kalau dapat keburukan dia bersabar. Dan rahmat yang terbaik adalah hidayah, dan nanti rahmat terbaik di surga itu adalah di akhirat adalah masuk surga, dan setelahnya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika panjenengan penasaran pengen ketemu oleh Allah, nanti nunggu mati dulu. Neng mati gak cuma sekedar mati, kedah mlebet surga. Nah, nanti ada orang-orang yang hidup neng ngaku-ngaku ketemu Allah, maka itu dusta. Terlalu banyak dalil yang menolak pernyataan pengakuan yang bersangkutan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hafathumul malaikah, dan keberadaan jenengan di majelis ilmu, kesenangan jenengan untuk duduk di majelis ilmu akan menyebabkan jenengan dijaga oleh para malaikat. Kadang kunci motor cek nyangkut gitu kan, karena kita senang majelis ilmu, motornya nggak hilang gitu. Tapi kadang motornya udah dikunci, udah digembok, itu tetap hilang gitu. Kadang dompetnya hilang, sandalnya hilang, sok-sok bojone hilang gitu. Nah, maka yang seperti itu kita harus introspeksi. Kemudian berikutnya kata Allah, kata Nabi SAW, wa dzakarallahu fiman indah, dan nama-nama panjenengan akan disebut oleh Allah kepada malaikat yang ada di sekitarnya. Dan otomatis kalau jenengan disebut kalau wong-wong Josroyo, wabil khusus jamaah masjid Bani Sa'ud, nah kelu Jogonen, kelu Lindungono, kelu Ewangono, maka insya Allah langkah panjenengan di dunia ini tidak akan sulit, tidak akan rumit gitu. Dan tentu salawat dan salam kita haturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang atas perjuangan beliau Islam tersebar bahkan sampai menyeberang ke Indonesia, dan akhirnya kita menjadi bagiannya. Dan Nabi mengatakan bahwasanya aku merindukan ikhwani, aku pengen ketemu karo sedulur-sedulurku. Mulane maca hadis iki rada redeg ya. Jadi Nabi pernah mengatakan, aku pengen ketemu karo sedulur-sedulurku. Para sahabat mengatakan, nahnu ikhwanu, kami loh sedulur-sedulur jenengan. Ora, kowe iki dudu sedulurku, kowe iki sahabatku. Jadi sahabat itu definisinya, sahabat Nabi maksudnya, definisinya itu adalah orang yang ketemu Nabi dan mengimani apa yang dibawa Nabi. Nah, sedulur-sedulur ini itu punya definisi lain, yaitu apa? Orang yang nggak ketemu Nabi tapi mengimani. Makanya Nabi mengatakan, kamu bukan saudaraku. Saudaraku itu orang yang nggak ketemu aku tapi beriman dengan aku. Dan Nabi merindukan panjenengan ketika Nabi hidup. Dan nanti ketika panjenengan sudah dibangkitkan di padang mahsyar menjalani hisab mizan, Nabi mendahului panjenengan dan mengatakan, anna faratukum alal haud, kowe kabeh tak enteni ning telaga. Untuk apa? Untuk menanti panjenengan semua untuk bersama-sama masuk surganya Allah. Nah, tapi ada syaratnya. Ternyata dari umat yang ngumpul di telaga itu ada sebagian yang diusir. Sampai Nabi ini kumbondeli, mbok usir ngopo, kuwi umatku. Cirine wis ketok, nek bekas wudu. Dia di antara umat-umat itu seperti kuda yang hitam ada belangnya karena bekas wudu.
Kata para malaikat, anta la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu perbuatan dia sepeninggal kamu apa, kreativitas dia dalam beragama itu apa, kamu tidak tahu. Nah pramila, karena Pak Yusuf nyuruh saya tapi juga nggak ngasih judul, makanya ini yang mau saya sampaikan babakan bulan Muharram, bulan Suro. Nanti ada orang-orang yang kreatif, terlalu kreatif sampai kemudian keluar dari syariat, dan itu jelek sekali karena ada potensi nanti terusir dari telaganya Nabi SAW. Sehingga jenengan harus hati-hati. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, terkait bulan, Allah mengatakan pada Quran surat At-Taubah 36, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya perhitungan bulan itu ada 12 di sisi Allah. Terus yang bikin 12 itu sinten? Allah. Dan itu sudah ditetapkan. Yang tetapkan sinten? Allah. Bukan manusia, Allah. Dan kapan ditetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah sudah ciptakan langit dan bumi. Pasti itu dengan menetapkan apa dereng? Dereng. Jadi Allah yang memutuskan, menetapkan, saat itu jenengan belum ada. Kemudian minha arba'atun hurum, dari 12 itu Allah pilih 4-nya jadi bulan haram, bulan mulia. Jadi yang menetapkan 12 Allah, yang menentukan Allah terjadi setelah diciptakan langit dan bumi, kita waktu itu belum ada, dan dari 12 Allah yang menentukan 4-nya bulan haram. Nah, bulan haram itu yang mana? Maka Allah melalui Rasulnya sebutkan, yaitu salah satu mutawaliyah, 3-nya berurutan. Yang pertama Dzulqa'dah, itu bulan 11. Kemudian Dzulhijjah, bulan yang ke-12. Kemudian wal Muharram, bulan 1 sakniki. Wa Rajab mudhar alladzi baina Jumati wa Sya'ban, dan Rajab yang terletak di antara Jumati akhir dan Sya'ban, bulan 7. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan mulia ada 4 ditambah bulan mulia 1 yaitu Ramadan. Maka di situ ada 5 kondisi, 5 waktu di mana kita sebenarnya dilatih untuk berbuat sebaik-baiknya. Sehingga Nabi SAW menyebut Muharram itu dengan Sahrullah. Dalam sebuah sabda Nabi SAW bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan Sahrullah al-Muharram. Puasa terbaik setelah Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah yang namanya Al-Muharram. Jadi sebenarnya namanya bukan Muharram dok, tapi Al-Muharram. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini bahwasanya Sahrun itu artinya bulan. Nek Sahrun tok ya bulan biasa. Tapi begitu Sahrullah, berarti bulan yang khusus yaitu Muharram. Nanti ada penyebutan baitun, kata baitun artinya rumah. Ya rumah jenengan niku baitun juga. Tapi begitu sudah baitullah niku napa? Rumah Allah ya. Maksudnya apa? Masjid. Begitu dah baitullah al-haram niku sing ten Mekah niku. Pramila jenengan nek misal ajeng bangun masjid niku jangan dikasih nama baitullah al-haram, tidak boleh. Nah, di sini ketika suatu benda itu disebut sendirian maka itu dianggap biasa. Begitu kemudian dinisbatkan, disandarkan kepada Allah seperti Baitullah, Sahrullah, maka di situ mengandung kemuliaan. Pramila sakmangke enten kata asadun artinya singo. Begitu sudah asadullah singone Allah, niku mboten kewan tapi menungso, julukan untuk seorang manusia. Sinten? Sinten Bu? Bu, halo. Ngatung teh. Saya ketemu. Oh Hamzah, wah cair nih. Sinten sing ajeng ngelung kene? Wong mang mriki. Mosok kula mriko. Monggo Bu, lho mriki nggih. Kok 100? Wong mau 50 tok. Munine 50 tok. Nah. Oke, mungkin mosok kula mriko. Nggih. Hamzah ya. Nah, mungkin enten Saifun pedang. Saifullah pedangnya Allah itu mboten pedang. Sinten? Mboten enten hadiah. Jadi dia terus entek itu. Sing nyangoni bojoku. Sinten niku?
Saifullah Khalid bin Walid. Disebut Saifullah karena dia nggak pernah takut untuk berhadapan dengan siapapun. Jadi dia berperang berkali-kali itu tidak ada luka di belakang satupun, di depan semua. Bercita-cita mati di medan perang tapi nggak pernah mati di medan perang. Kenapa? Lawannya kalah kabeh gitu. Dan dia mati di atas tempat tidur. Dan itu nanti dalam sebuah hadis disebutkan orang-orang yang bercita-cita mati syahid di medan perang sudah mengusahakan tapi kok enggak di medan perang, maka walaupun meninggal di tempat tidur tetap terhitung syahid. Pramila jenengan yang hari ini ada yotro longgar pendaftar haji mau mereng rumah haji mungkin kok akhirnya antriannya dawa orang tekan terus jenengan pun kepundut ya tetap pun kehitung nggak haji. Tapi nek didit pegang daftar nah mungkin kehitungnya iki wong megah munggah haji. Ngoten nggih. Nah ini rumus penting ini. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bulan haram niku disebut bulan Allah. Pramila niku bulan mulia. Ten niku riyen dipegang bulan mulia. Nah, kemudian disebutkan kenapa itu disebut bulan haram? Ada dua hal yang menjadi catatan itu kenapa disebut bulan haram. Yang pertama Taubah ayat 5. Allah mengatakan faidan salafal ashurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kalau habis bulan-bulan itu, bulan-bulan haram tadi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka kamu boleh berperang dan dimanapun orang-orang musyrik kamu jumpai kamu boleh membunuhnya. Niki ayat di medan perang ini, bukan ayat di kampung itu niki. Makanya nanti ada cah nom-nom yang ngaji, terus ustadze terlalu kaku, atos gitu kan. Saking atose kudune ngajari madu niku diombe dhek malah ngajari mangan tawone gitu kan. Maka ketika membaca ayat ini berarti engko bar rampung Muharram wong kafir kae tak pateni ndak boleh. Ini ayat untuk peperangan. Ten Palestina mriko, ten Papua mriko. Nah, monggo. Ten Papua itu artinya yang melawan UPM, bukan kemudian warga masyarakat dibunuh mboten. Nggih, maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan haram dilarang berperang. Tapi faktanya bulan haram seperti sekarang pun orang Islam diserang. Nah, makanya ketika diserang maka boleh membalas, tidak apa-apa, itu peperangan. Tapi kalau memulai peperangan orang Islam tidak boleh di bulan haram. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, syariat yang kedua yaitu Allah menyebutkan pada Quran surat At-Taubah ayat 36 tadi di akhir ayatnya fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu dolimi dirimu pada bulan-bulan itu. Jangan kamu berbuat dosa di bulan-bulan itu. Nanti dijelaskan oleh Imam Qatadah, inna dzulma fil ashuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizron minad dzulmi fi ma siwaha. Dosa manusia yang dilakukan di bulan haram itu akan lebih besar kesalahan dan dosanya dibanding bulan-bulan biasa karena keutamaan bulannya. Ibaratnya tadi ada seorang yang menipu temannya, umpami nggih, dosane niku gedene sak gelas niki. Niki ning bulan biasa, kok dilakukan di bulan haram, maka gelas niki berubahlah jadi ember. Niku nek ember. Bisa jadi dadi toren sing gedhe niku nggih bisa. Lah gedene sepiro Mas pastine? Nah, saya nggak tahu. Kan tergantung yang ditipu. Artinya kalau yang ditipu niku satu orang dan nilai penipuannya sedikit, maka ya mungkin dosanya nggak lebih gede daripada yang nipu banyak orang dan nilainya gede sampai triliunan kan gitu. Kan saat ini uang korupsi itu orang diledi gitu kan. Makanya bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dosa itu menjadi besar ketika terjadi di bulan yang baik. Begitu pula dosa pun menjadi besar ketika terjadi di tempat yang baik, sebagaimana pahala menjadi besar ketika terjadi di tempat yang baik. Contoh, kalau contoh yang lain di tanah haram, wabil khusus Masjidil Haram, Nabi mengatakan sholat di sana itu lebih utama 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid lain. Masjid lain itu nggih mriki, nggih mriko, nggih Zayed, nggih pundi-pundi selain Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa.
Nah 100.000 niku nek jenengan bagi 5 kan sedina ping 5 to. Niku ketemune 20.000 dina. 20.000 dina jenengan bagi 300 niku ketemune 54,5 tahun. Sehingga jenengan nek salat niku sekali aja, zuhur tok, maghrib tok, isya tok, subuh tok atau asar tok sitok tok itu kan. Maka itu seperti jenengan salat 54 tahun di masjid kampung jenengan. Enten sing nate salat ten Bani Saud 54 tahun. Iki tahun pinten niku? Kulo jaman SD pun enten niku masjid niki. Nah, nggih, kulo nembe 40. Nah, maka nggih ketika pahala sedemikian besar di sana, otomatis bermaksiat di sana yo lebih besar. Lah apa yo enek wong maksiat ning kono Mas? Enten. Sinten niku? Piyai yang kemudian tawaf pengen demok napa niku? Hajar Aswad. Gandeng ora iso terus bayar calo. Ya. Kata Nabi apa? Ar-rosi wal murtasi finar. Orang yang nyogok dan yang terima sogokan nyemplung neraka. Lah ning Masjidil Haram malah nyogok piye gitu. Lah aku pengen demok. Nah demok hukumnya sunnah. Dan membahayakan diri jenengan untuk demok hukumnya haram. Haram ketemu sunnah maka tinggalkan yang sunnah demi menjaga diri dari keharaman, dari kebinasaan. Enggak apa-apa. Kulo umroh ten mriku beberapa kali ya, ora tau gemuk. Soale musuhe wong Afrika gede-gede. Tur pas rame, pas Ramadan, pramila ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mboten usah disesali. Mengke mang cobi melih mangkat mriku melih. Naragat meneh Mas, enggak apa-apa. Orang haji umroh niku setahu saya lho. Mboten enten sing bar mulih kaji dadi wong ora duwe niku mboten enten. Mboten enten gitu. Setahu saya. Nah, mungkin enten jenengan sing ngertos mang saja. Mungkin ngapunten. Niatnya ada yang keliru gitu kan. Karena nanti ada orang yang jauh-jauh ke sana itu sangat gunting, tinggi nopo, ngetok kiswah, tinggu jimat gitu. Enten sing mereka jauh-jauh ten mereka jenten Jabal Rahmah, jeng nulis namine piyaine niku kalih garwane, terus dikei gambar godhong waru niku. Ngomongnya ben ra pisah. Waktu itu atuh-atuh tekan kono malah berbuat maksiat yang luar biasa. Nah, dua hal niku nggih. Yang pertama ndak boleh perang. Yang ketiga jangan bermaksiat. Pramila sebenarnya kita itu latihannya di bulan Ramadan dan 4 bulan haram untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Kenapa kok harus 5 bulan ini kok banyak banget gitu? Karena yang pertama inna nafsal amaratum bisu. Kita itu punya hati, punya jiwa. Ini kok meronta-ronta untuk selalu berbuat jelek. Tanggane duwe motor anyar piye carane ya pengen gitu kan. Tanggane tuku kulkas piye carane ya gelem gitu kan. Sampai bojone pokoke Mas tukokno nek urung ketuku kowe aja mulih gitu. Lek jenengan dipikiran wis kowe wong lanang. Sampai kula niku asring lho ningali piyai niku sing gojek-gojek niku ya mugi-mugi niku sanes garwa jenengan. Niku kula tak ngerti omah ngendi Mas? Ono giri Mas. Wah, gojek adoh men tekan Solo. Kula mulai 3 dina pisan kok. Nek pun lumpuk kula nembe mulih kok. Terus niku napa jan? Wah, kula mriki wae teng ngisor jembatan Juruk niku. Mandeg piyai ngoten niku. Parkir motor ngetokke sego aking, sego kucing didahaken niku. Bar niku rampung ya mangkat meneh. Sampai seperti itu. Makanya bibir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Yang pertama inna nafsal amaratum bisu. Jiwa itu selalu meronta-ronta untuk berbuat jelek, berbuat hal yang tidak baik illa marrahima rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Nah, jiwa siapa yang dirahmati Allah? Jiwa orang-orang yang mau bermajelis ilmu. Makanya tadi wa wasiyatuhumur rahmah. Kalau panjenengan masih mau ngelazim majelis ilmu, jenengan akan dijaga. Nah, kemudian yang kedua, kita manusia itu dititipi, ditempeli namanya jin korin. Jin korin itu selalu membisiki untuk berbuat yang jelek, selalu membisiki untuk berbuat yang kurang baik. Paribasane aja kok ngomong dit sak yuta 2 yuta, duwe dit 2000 ngetokke ning kotak infak angel ra karo-karuan. Dan itu ditanyakan para sahabat kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah jenengan juga ada jin korin itu? Nabi pun mengatakan, aku yo enek, mung jin korin ku wis mlebu Islam. Dadi lek dikongkon iki sing apik-apik.
Nah, itu menjadi kondisi di mana kita harus berjuang untuk menjaga hati itu. Karena dibisiki terus yang elek-elek. Paribasane ngeten. Nabi niku nek safar, niku tempo dibundi kula ulang-ulang. Nabi niku nek safar, niku Nabi enggak pernah meninggalkan sholat sunnah kecuali dua. Jadi sholat sunnah semua ditinggalkan kecuali dua. Yang pertama yaitu sholat napa? Sholat witir. Sholat sunnah apa? Sholat witir. Kemudian yang kedua, sholat qobliyah subuh. Nabi safar, berarti kan ada rukhsah. Sholat 4 bisa dikosor 2, 4 ketemu 4 bisa dikumpulkan, gitu kan. Jamak bisa, kosor bisa, nek safar. Nah, itu semua sholat sunnah ditinggalkan kecuali dua nih. Nah, ketika jin korin ini ditempelkan ke kita, bahkan kita dalam kondisi nggak safar, harusnya setiap hari kita itu sholat witir dan sholat qobliyah subuh, tapi kita sering lupa. Dan Nabi SAW sebagai seorang Rasul yang jin korinnya sudah masuk Islam, jiwanya sudah baik, hatinya pernah dibelah, dicuci, berarti hatinya sudah baik. Kemudian ditempeli jin korin, Nabi kok ya wis mlebu Islam. Maka yang terjadi, Nabi pun sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Jadi levelnya pun benten. Pramila perjuangan kita luar biasa. Jadi nek jenengan tidak paham rumus ini, wah repot. Dan kemudian yang ketiga, ketika kita keluar rumah, ketemu dengan teman, ketemu dengan tetangga, fitnah niku bertebaran macam-macam. Fitnah niku nggak harus si A ngomong ke opo tentang kita, nggak harus. Misal delok tonggoni, fitnah niku artinya sesuatu yang tidak baik, efeknya kepada kita tentang keimanan, harga diri dan seterusnya. Jadi misal ketemu tanggane punya gelang kalung baru, tiba-tiba pengen, atau kemudian macam-macam. Ini kena piye jalan langsung gampil dan jelas ki. Ketemu omah, ketemu wong ayu, ning kantor ketemu meneh wong ayu meneh gitu. Nah, maka yang seperti itu nggih, tiga hal ini mensyaratkan, membutuhkan pelatihan sampai 5 kali Ramadan dan bulan-bulan haram. Nah, delala di Ramadan setane dibelenggu, di bulan haram niki setane mboten dibelenggu. Kula niku ngisi pengawasan ten Gilingan pas Ramadan. Niku piye-piye setri sing do mangkal niku mboten lereng Ramadan. Kula lewat nang gamis ngeten iki yo tetep diawe gitu. Nah, niki pas bulan mboten haram tambah akeh wong iki. Ting telecek. Sing ngawe ora mung wong wedok bencong bareng yang ngawe kula. Mungkin dia mikirnya barangkali ustadznya hilaf ngoten. Kula nek niku istighfar terus kok, astagfirullah, astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bulan haram di sini harusnya kita itu memuliakan dengan banyak beribadah. Nah, ibadahnya apa? Salah satunya disebutkan Nabi SAW, afdholus syiyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Nah, puasanya seperti apa? Ini mboten puasa khusus dengan tata cara khusus mboten. Ini ku Senin Kemis, Ayamul Bid atau puasa Daud niku mangkatai. Tapi enten batasannya. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasmi sahrun kamilan qatun ghairu Ramadan. Kalau puasanya full sebulan, Nabi hanya melakukan di bulan Ramadan. Walam yakun yasumu sahrun aksara min Sa'ban. Dan setelahnya yang lebih banyak setelah Ramadan itu Sa'ban. Sa'ban niku singkat cerita ada khilaf ulama. Di antara khilaf ulama itu yang saya pegang pendapatnya itu maksimal 15 hari. Nah, sehingga ketika jenengan mau puasa di bulan Muharram, maka totalnya jangan lebih banyak daripada Sa'ban. Nek Sa'ban niku misal kita sepakat maksimal 15 hari, berarti bulan Muharram niku maksimal 14 hari. Nah, 14 hari niku hitungannya pripun? Misal di pekan pertama niku Senin Kemis 2 kali toh. Terus di ping 4 berarti ketemune 8. Terus jenengan tambah Ayamul Bid ketemune Ayamul Bid niku tanggal 13 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah. Maka 3 tambah 8 ketemune 11. 14 tambah 11
lebih besar mana? 14. Berarti jenengan nek poso Senin Kamis ditambah Ayyamul Bid niku pun cukup. Atau ketika jenengan mau mengambil puasa Daud, di mana Nabi mengatakan sebaik-baik puasa itu adalah puasa Nabiullah Daud, sehari puasa sehari enggak, maka dalam sebulan itu jenengan sehari puasa sehari enggak, ketemu kan 15 hari, jenengan kelongi setunggal. Ngoten, biar ketemu maksimal 14. Dan aku pengen Daud karena Senin Kamis piye Mas? Niku mungkin jenengan sing bingung. Senin poso, Selasa mboten, Rebo poso, Kamis mboten nek nganggo Daud. Nek Senin Kamis ya kudune poso to. Makanya jenengan bingung, makanya jenengan pilih sebaik-baik puasa yaitu Daud. Ketika jenengan sudah Daud niku poso, bukan Daud teng sawah niku. Ibu perumahan wong mudeng. Ra mudeng, ning mudeng wong jaten. Nah, niku maksimal 14 hari. Nah, sehingga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Senin Kamis boten, Daud nggih boten, Ayyamul Bid nggih boten. Nah, paling boten Nabi mengatakan siyamu yauma Asyura ahtasibu Allahi ayyukafira as-sanah allati qablahu. Puasa di tanggal 10 Muharram itu aku berharap iso ngapura dosa-dosane awake dhewe setahun yang lalu. Sehingga paling boten niku tanggal 10 niku lho. Nah nek jenengan misal ngitungnya tanggal 1 Muharram 1 Surone niku mulai Jumat yang lalu, berarti 10 ketemune teng pundi? Ahad. Nah, delalah ketika Nabi niku berpuasa tanggal 10, sahabat mengingatkan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhul yahud wan nasara." Tanggal 10 niku tiap Muharram niku adalah hari yang juga diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi mengagungkannya karena pada saat itu mereka meyakini tanggal itu adalah tanggal dibebaskannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nah disitulah orang Yahudi berpesta. Jadi orang Nasrani, orang Yahudi ini nek enten napa-napa sithik pesta, napa-napa sithik pesta. Pokoke apa sithik pesta, kabeh dipestani enten hari ini, macam-macam lah. Nah maka ibu yang dirahmati oleh Allah, begitu Nabi dikasih tahu seperti itu dan Nabi itu paling nggak seneng nek agamanya itu sama dengan agama tetangga. Jadi Nabi itu paling seneng kalau punya ciri khas yang berbeda dan bedani kali mriko. Pramila nanti jenengan bisa jadikan ini sebagai standar kebenaran sebuah kelompok dalam Islam. Nanti ada kelompok tertentu niku yang mempraktekkan amal ibadah agama lain. Niku jenengan tinggal nyandai berarti iki kleru. Ngoten. Misal, lo contohnya misal tobat. Jenengan pamit nanti berbuat salah, berbuat dosa. Ketika konteksnya itu adalah kesalahan kita pribadi kepada Allah, maka kita tinggal minta ampun, menyesal dan tidak mengulangi, dan kemudian banyak beramal soleh. Contohnya apa? Contohnya misal ngapunten demian nanti ngicipi barang haram, maka tinggal minta ampun kepada Allah, istighfar, tadi sudah saya itu istighfar, kemudian menyesal atas perbuatan itu dan tidak mengulangi seumur hidup kita, lalu memperbaiki. Nek dulu makannya minumnya barang haram, di saat ini harus makan dan minum yang halal. Jadi kebalikannya ngoten. Nah, nanti ada ormas tertentu niku jamaah niku pengen tobat, langsung disodori surat pernyataan. Saya si fulana bertobat dari dosa, disebut ke dosa nih, pernah berzina. Nah kalau disebut ke karo sapa? Dengan si fulan. Maka saya 1 menyatakan menyesal, 2 berjanji tidak mengulangi, 3 beristighfar, 4 sedekah sekian juta. Tanda tangan di atas metre dikeke ustadz. Niki kados agama pun ngeten niki. Nasrani. Orang Nasrani niku nek umatnya berdosa pojokan tempat ibadahnya itu enten kaya kerangkeng ngoten niku. Nah, kan mriku mengaku dosa. Mirip. Nah yang kayak gitu tidak ada dalam Islam nggih. Makanya jenengan harus hati-hati karena saat ini niku banyak orang niku pengen berlomba-lomba mencari masa. Dari masa yang ada niku nanti dikelola. Niku nek pun nganggo ilmu marketing niku jenengan pun dianggap sebagai customer.
Nah, ketika customer kemudian loyal, nah, tinggal nanti dikongkon sak DE. Nah, dikongkon macam-macam, urusan duit lah, urusan nopo lah. Nah, maka jenengan harus hati-hati. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Nabi nggak mau kalau Islam itu sama dengan agama lain. Makanya begitu ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasul, orang Yahudi mengagungkan juga tanggal 10. Apa kata Nabi? Fa idza kana amul muqbil insyaallah sunnah yaumut tasik. Nek misal umurku dawa tahun ngarep aku poso ket tanggal 9. Ben beda karo wong kono." Falam ya'dil amul muqbil hatta tufiya Rasulullah SAW. Ternyata tahun depan umur beliau nggak panjang, beliau meninggal. Sehingga Nabi nggak pernah menjalankan puasa 9 Muharram. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini sudah bisa dijalankan? Maka jawabannya sunnah niku enten 3. Yang pertama sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah niku Nabi pernah melakukan jenengan tinggal ngetutke. Contohnya apa? Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salato kaya kowe ndelok aku salat. Berarti jenengan kedah belajar fikih salatnya Rasulullah. Jangan sampai salat niku ngarang-ngarang. Aku ora ngarang kok Mas, aku rubuh-rubuh gedang. Gedangnya rubuh ket biyen mosok ya terus ditutke terus. Contohnya napa sing mau saya kasih ilustrasi. Misal dalam Islam niku ada namanya khilafiyah. Ketika ada 2 dalil dan dua-duanya enggak salah, itu namanya khilafiyah. Contoh, orang takbiratul ihram Allahu Akbar ngeten iki, kalih ngeten iki, dua-duanya benar, enggak salah. Tapi ada orang yang beribadah tidak menggunakan dasar tapi cuma menggunakan perasaan. Menurut dia rasane ketoke penak, ketoke bener ning asline salah. Contoh nih, Allahu Akbar pas balik kene lho diubengke. Ada, memang ada. Nek ditekoki dalile apa gak dalil-dalilan wis. Lah karepmu ngopo? Ben tangan-tanganku nyenggol atiku. Karepe ngoten niku. Nek tenan pengen nyenggol iku mboten ngeten dilebokke kudune. Dirogohke ngoten niku. Nah, artinya ketika itu sesuatu sudah dilakukan Nabi dan dicontohkan, kita tinggal ngikut, itu namanya sunnah fi'liyah. Nah, kemudian yang kedua sunnah qauliyah, Nabi memerintahkan walaupun belum menjalankan. Contohnya ini puasa tanggal 9. Itu yang disebut dengan puasa hari Tasu'a. Kalau yang 10 tadi Asyura. Nah, Piai Jawi ngambil belakangnya tok suro. Asyura. Karena nek asu ini kan bukan saya tau, bukan Jawa tau. Dijikuk surone tok. Itu ditambahi suro Benggolo, suro Nopo, Surabaya. Nah, kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari situ kita akan paham bahwasanya ketika jenengan mampu bisa Senin Kemis di bulan Muharram, monggo. Ndak sanggup mau Daud ya monggo. Ini tambah akeh Mas, kualik nggih Daud riyin ra sanggup Senin Kemis, gitu. Kok Senin Kemis nggih mboten sanggup, maka Ayamul Bid 13, 14, 15 bulan Hijriah nggih mboten bulan Masehi. Nek niku nggih mboten sanggup, paling mboten 9 10. Nek 9 10 ya moh paling mboten 10 wis gitu kan. Nek ku ya moh ya sembuh karepmu lah gitu. Nah, artinya kan sudah sebanyak itu mosok ya blas gitu kan. Ngutus nek tekoki wong pengen mlebu surga, pengen arep dhewe mburi dhewe, arep dhewe gitu. Lah sangune ora eneng. Nggih. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu niku dari sisi ibadah. Nah, hanya saja kita orang Jawa, orang Jawa neh pokoke. Ini kan tentang Amerika kan iki, mboten enten to. Nah, orang Jawa niku punya keyakinan yang berkebalikan dengan perkataan Nabi. Nabi mengatakan Sahrullah al-Muharram, bulane Allah jenenge Muharram. Yang kita nyebutnya tadi Suro. Berarti nek disebut Sahrullah bulan baik. Tapi orang Jawa meyakini ini bulan jelek. Jelek piye Mas? Jelek untuk nikah misal. Buktine napa? Sadurunge Suro ulem sak pirang-pirang. Pas Suro ora enek wong nyambut wong duwe gawe. Engko bar Suro enek meneh. Nek ditekoki lah, ngopo kok pegah nikah atau nikah kene wulan Suro? Engko ndak pegatan. Ning omah-omahmu ndak kerah, nek kerah ndak bubrah. Atau engko nek
omah-omah ora krah ora bubrah engko ora ndek anak. Atau engko nek duwe anak engko ora dedet, macam-macam. Padahal bojo kula niku lak notaris sekarang hanya duwe kanca, duwe rencang niku pengacara. Lah ngobrol kali rencang niku. Rencang niku pengacara khusus perceraian. 2025 nggih. Yai Solo niku tercatat sudah sekitar 600 orang cerai atau mengajukan proses cerai. Ning niku tesih cithik, akeh dhewe seragen 2000. Padahal hampir semuanya mayoritasnya niku nikahe boten ten wulan suruh. Sehingga sing salah wonge napa surane? Wonge. Lah teng ngopo kok pegatan? Ya ora jodoh ngono wae. Jadi bukan karena bulannya. Sehingga dalam Islam nggih niki harus jenengan perbaiki loh. Karena jenengan tambah hari tambah sepuh dan tambah mendekati kematian loh. Apalagi kalau udah umur swidak sejatine wis wayahe tindak, sedelokne didak-idak, oh niku swidak niku. Niku kudu bongkar niku keyakinan-keyakinan sing luput niku kudu diresiki niku. Nabi tadi udah saya bilang, hatinya dikeluarkan, dicuci. Jenengan sing ngetokke jeroan jenengan sinten lak rene gitu kan. Ini jenengan yang harus mensucikan. Makanya Allah mengatakan qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Lah niki lho wasilahnya untuk disucikan. Caranya apa? Majelis ilmu, jenengan paham, jenengan perbaiki, apalagi udah urusan akidah. Urusan keyakinan niku nek salah dibawa mati mriko. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Nek urusan akidah ora enek ampunan, hati-hati. Tapi nek urusan dosa-dosa yang lain insya Allah ampunan terbuka luas, syafaat ditebar. Sampai manusia-manusia yang punya iman sebesar zarah pun dikeluarkan dari neraka dengan catatan akidahnya enggak nyimpang. Tapi nek akidahnya nyimpang, pokoknya wis simpang siur tambah angel meneh niku. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam Islam nggih dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Ahad, semua hari itu baik. Kemudian di antara yang baik itu ada yang terbaik, sepakat. Apa yang terbaik dalam satu pekan itu? Jumat. Kemudian ada Senin dan Kamis. Kita sepakat. Tapi bukan berarti sisone elek, semuanya baik. Begitu pula bulan. Bulan apapun dalam Islam, Muharram, Rajab, Sa'ban, kemudian ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian ada Ramadan, semuanya baik. Di antara semua bulan itu ada yang terbaik, Ramadan, kita sepakat. Di antara setelahnya ada 4 bulan haram, kita ya sepakat. Dari Ramadan sekalipun 30 hari, ada 10 hari yang terbaik, kita sepakat juga. Dari 10 hari yang terbaik ada malam-malam ganjil yang baik, kita ya sepakat. Dari semua itu ada Lailatul Qadar, kita sepakat. Tapi bukan berarti sisanya yang jelek, boten. Jadi semuanya baik. Jadi kalau wangsuli melih, bulan, tahun, tanggal, weton, pasaran, ya, semuanya baik. Ketika semuanya baik, maka ada yang terbaik, kita sepakat. Tapi bukan berarti ada yang baik dan terbaik terus ada yang jelek, enggak sepakat kita. Ngoten. Pramila mengke nggih, orang-orang yang berbuat dosa besar dalam urusan akidah ini niku ketika kemudian di neraka dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan mereka tentang hari dan tanggal ini, mereka mengatakan fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadi. Mereka itu kerjaannya zaman di dunia dulu. Nah, entuk sing apik-apik dia akan mengatakan, "Ya Allah, kami bisa gini karena sekolah saya banyak, gelar saya panjang, saya punya dekengan, saya punya teman di kantor pusat ini." Jawabannya ngoten niku. Tapi kalau dapat yang baik-baik untuk duit, untuk pangkat, untuk jabatan, untuk macam-macam. Wa intusibum sayyi'ah. Tapi kalau mereka dapat kejelekan, keburukan, sandalnya hilang, dompetnya hilang, motornya hilang, bojone hilang gitu kan. Kata mereka apa? Ya toyar. Mereka nyocoke. Pantesan aku pegatan. Lu nikah bulan suro. Dan itu dilakukan. Kadang yo enek wong ra nikah bulan suro niku yo kurang gawean. Kancane pegatan tekok itu nikah bulan apa? Bulan Januari. Maksudku bulan Jawa ini apa? Suro. Kuwi mergone. Padahal faktanya tadi loh, ribuan orang tidak menikah di bulan Suro yo pegatan. Pramila kula niku nikah di tanggal 10 bulan 1 2010 Januari. Delalah yo pasti Suro gitu. Jadi nek umpama naudzubillah ya, kula kalih garwa kula kok pisah. Niku bukan mergo surone, mergo ora jodoh ngono wae.
Nah kok nikahmu tanggal ngono Mas, ora 10 wae. Berarti ngenteni 9 wulan kesuwen, selak ra betah. Makanya jenengan yang putrane lamaran cedhak-cedhak suro, niku surone ampun diinggati, manglampahi. Dan itu sebagai bentuk pertobatan kita atas keyakinan yang salah selama ini. Lah kok dadak ngono? Nah, ini penting nih. Ternyata zaman dulu masyarakat Arab zaman dulu punya keyakinan yang sama tapi mboten ten suro, ten bulan Syawal. Dan begitu Nabi membawa dakwah meluruskan akidah, yang terjadi Nabi menikahi Ibunda Aisyah di bulan Syawal dan Ibunda Aisyah mengatakan tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Aku dinikahi di bulan Syawal, wa bana bi fi Syawal, dan kami mulai tinggal bersama di bulan Syawal. Fa ayyun nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdo indahu minni. Di antara istrinya mana toh yang dinikahi bulan Syawal nek ora mung aku. Oh, waduh. Pramila bentuk pertobatan kita kalau pernah punya keyakinan seperti itu, kita harus menolak. Pertama, tidak mengatakan seperti itu lagi. Kemudian yang kedua, kalau masih punya putra yang belum menikah, maka monggo dinikahkan di bulan Suro. Kalau memang lamarannya dekat-dekat bulan Suro, tapi nek memang jauh dari bulan Suro, jangan digoleki surone, mungkin tidak malah kedisian kena fitnah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dugi jangkang salah Bu. Oh nggih, pun sampai niku mawon. Itu toke ra rampung niku. Kita tutup dengan doa nggih. Nah, panjenengan aminkan, mudah-mudahan majelis panjenengan ini menjadi majelis yang diberkahi. Niki mungkin amun kesupen dipendet niki lumayan sing tuku gedang goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan zakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ya Rabbana ya malikas samawati wal ard, ya Allah Rabb kami pemilik langit dan bumi, anta a'lamu bi ahwalina wa anta a'lamu bi hajatina. Engkau lebih tahu tentang keadaan kami dan engkau lebih tahu tentang kebutuhan kami. Fi hadhil majlis al-mubarak wa fi hadhil qaryah al-mubarakah, di majelis yang penuh berkah ini dan di kampung yang insya Allah diberkahi ini. Narfa'u aidina ilaik, kami menengadahkan tangan kami kepada engkau. Nas'aluka ya Allah, kami memohon kepada engkau. Wa natawajjahu ilaika, dan kami menghadapkan wajah kami kepada engkau. Wa narju rahmataka wa fadlak, dan kami mengharap rahmatmu dan karuniamu. Faqbal du'a'ana, terimalah doa-doa kami ini nanti. Wastajib mas'alatana, dan kabulkanlah apa yang kami minta ini nanti. Innaka antas samiul qaribul mujib, sesungguhnya engkaulah Rabb yang maha mendengar, maha dekat, dan maha mengabulkan. Allahumma an'im ala ahli hadhil qaryah al-mubarakah bis-sihah wal afiyah. Ya Allah, limpahkanlah kepada warga kampung yang diberkahi ini kesehatan dan keselamatan. Waj'al man kana sahihan fi himayatik min kulli da'in wa bala'in, dan lindungilah mereka yang hari ini sehat dari semua penyakit dan musibah. Wasfi man kana maridun sifa'an la yughadiru saqaman, dan sembuhkanlah yang sedang sakit dengan kesembuhan yang tidak menyisakan sakit setelahnya. Wa yassir lahum jami'a umurihim, dan mudahkanlah semua urusan mereka. Warfa'anhumul usra wal haraj, dan angkatlah segala kesulitan dan kesempitan mereka. Waftah lahum abwabar rizqil halal al-wasi' al-mubarak, bukakanlah buat mereka pintu-pintu rezeki yang halal, yang luas, yang penuh keberkahan. Waqdi duyunahum, lunaskanlah hutang-hutang mereka. Wa fukka kurbatihim, dan lepaskanlah semua kesempitan hidup mereka. Wa yassir lahumul hajj wal umrah, dan mudahkanlah mereka untuk berhaji dan umrah. Walau bi ghairi daf'in samanin ya akramal akramin, jika perlu tanpa membayar ya Rabb yang maha mulia dan yang sangat mulia. Warzuq man la waladalah, dan karuniakanlah bagi yang belum memiliki keturunan ad-duriyatah as-solihah, keturunan yang solih dan solihah. Waj'al aulada wa ahfada man lahum auladun solihina wa barin, dan jadikanlah buat mereka yang hari ini punya anak dan cucu
anak-anak cucu yang taat dan solih dan berbakti kepada mereka. Wahfad usaruhumul mutazawwijah, dan jagalah keluarga mereka yang hari ini berumah tangga. Wajma' bainahum fil mawaddah warahmah, dan satukan mereka dalam cinta dan kasih sayang. Wa man lam yatazawwaj, dan hari ini yang tidak punya pasangan, fayassir lahu zawaj bi sholihin aminin wa sholihatin aminatin, maka jika memungkinkan pertemukanlah dengan pasangan yang solih dan penuh amanah. Waj'al azwajahum umana'a wa la yakhunun, jadikanlah pasangan mereka orang-orang yang jujur dan tidak pernah berkhianat dalam pernikahan. Wa man kana lahu baitun faj'al baitahu aminan wa murihan wa mumtali'an bil barakah, bagi mereka yang hari ini punya rumah, jadikanlah rumahnya tempat yang paling aman, paling nyaman dan paling penuh keberkahan. Wa man lam yakun lahu baitun, dan bagi yang hari ini belum punya rumah, farzuqhu baitan min khairi riban waladainin mut'ibin, maka karuniakanlah yang bersangkutan rumah yang bebas dari riba dan hutang yang memberatkan. Waj'al jiranahum minas sholihin, jadikanlah tetangga-tetangga mereka orang-orang yang solih. Wa ikhwanahum minal mu'minin, dan saudara-saudara mereka dari orang-orang yang beriman. Wa jannibhumul mu'dzina wad dhalina wal mufsidin, dan jauhkan mereka dari orang-orang yang berpenyakit hati, suka menyakiti, suka mendolimi, dan suka menyebar kerusakan. Wahfadhum min kulli batilin wa dhalalatin wa min ahlil fitan, lindungilah mereka dari semua bentuk kebatilan, kesesatan, dan para pembuat fitnah. Waj'al qaryatahum qaryatan aminatan mutmainnatan mumtali'atan bil ilmi wal iman, dan jadikanlah kampung mereka ini kampung yang penuh kedamaian, ketentraman, penuh ilmu dan penuh keimanan. Wa wafiqhum li huduril majalisil ilmiyah waj'alha nuran fi qulubihim, dan berikanlah taufik kepada mereka untuk selalu senang hadir di majelis ilmu, dan jadikanlah majelis ilmu itu sebagai cahaya yang menyinari hati mereka. Warzuqhumus salamata fid dunya wal akhirah, dan berikanlah mereka keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa atihim hasanatid dunya wal akhirah, dan karuniakanlah kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa adkhilhumul jannata ma'a usarihim duna hisabin wala adabin wa ma'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan masukkanlah mereka yang hadir di tempat ini bersama keluarganya ke surgamu tanpa hisab dan tanpa adab, dibersamai oleh Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.